Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam perkuliahan sistem operasi. Masih bersama saya Meriska Devriani yang akan menemani kalian selama pembelajaran sistem operasi ini. Nah, materi kali ini masih berkaitan dengan manajemen proses ya. Jadi pada video kali ini akan ada simulasi dari salah satu algoritma penjadwalan proses. Algoritma yang akan kita bahas pada video ini adalah algoritma penjadwalan proses yang berprioritas. Algoritma penjadwalan proses yang berprioritas memiliki dua strategi, yaitu preemptif dan non-preemptif. Setiap proses pada algoritma ini memiliki nilai prioritas. Nilai prioritas ini dapat bersifat statis ataupun dinamis. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dijadwalkan terlebih dahulu. Jika prioritas bersifat statis, maka prioritas tidak akan berubah. Keunggulan dari proses yang memiliki prioritas statis adalah mudah diimplementasikan dan memiliki overhead yang relatif kecil. Namun kelemahannya, penjadwalan prioritas statis tidak tanggap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Kemudian ada penjadwalan yang prioritasnya dinamis. Jadi prioritas yang dinamis ini merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi di lingkungan yang nyata. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek. Dalam hal ini, sistem dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungannya. Kelemahannya, implementasi mekanisme prioritas dinamis itu lebih kompleks dibandingkan dengan yang statis dan juga memiliki overhead yang lebih besar dibandingkan dengan yang statis. Namun keunggulannya, waktu tanggapnya lebih baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana simulasi dari algoritma penjadwalan yang berprioritas, baik itu yang preemptif ataupun yang non preemptif. Untuk prioritas yang digunakan adalah prioritas yang statis. Disimak ya. Pada algoritma priority scheduling, informasi yang diberikan ada penambahannya. Jadi selain prosesnya apa saja, waktu datangnya itu berapa, lama waktu eksekusinya berapa. Nah, sekarang ada prioritasnya itu berapa. Jadi di dalam algoritma priority scheduling ini kita juga memperhatikan prioritasnya. Proses yang memiliki prioritas kecil itu berarti memiliki prioritas yang tinggi. Jadi 1 itu berarti prioritasnya yang paling tinggi. Nah, dia akan memiliki kesempatan untuk dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan dengan proses-proses yang memiliki prioritas lebih rendah. Nah, untuk priority scheduling ini juga ada 2 strategi penjadwalan. Yang pertama non preemptif. Yang kedua adalah preemptif. Kita akan coba dua-duanya ya untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di sini. Ini ada 5 proses P1 sampai P5 dengan waktu datang, lama, waktu eksekusi dan prioritas seperti yang terlihat di sini. Kita coba dulu untuk yang non preemptif. Jadi ketika non preemptif, ketika ada proses yang sedang berjalan, proses tersebut tidak bisa disela oleh proses yang lainnya. Sekarang kita lihat ke dalam studi kasusnya. Sebelum kita menentukan mana sih proses yang prioritasnya lebih tinggi, jangan lupa untuk lihat dulu waktu kedatangannya. Jadi kita lihat di waktu yang ke-0 yang sudah ada prosesnya apa saja. Nah, di sini di waktu yang ke-0 proses yang sudah ada baru P1. Walaupun prioritasnya 3 ya. Kemudian ada P2 yang prioritasnya 1, tapi karena di waktu yang ke-0 P2 itu belum ada, berarti kita akan tetap mengeksekusi proses P1 terlebih dahulu.
kita mulai ya membuat Gantt chart-nya. Oke. Yang pertama adalah P1. Karena sifatnya itu non preemptif, berarti tidak bisa disela ya. Berarti P1 ini akan dieksekusi sampai selesai, yaitu mulai dari milidetik ke 0, lama eksekusinya 10. Jangan terbalik ya ini. Lama eksekusinya 10, berarti dia akan selesai sampai milidetik ke 10. Nah, di milidetik yang ke-10 kita lihat proses apa saja yang sudah ada. P2 datang di di waktu yang kedua, P3 di waktu keempat, dan P4 di waktu yang ke-8. Berarti ketiga proses ini, P1, P2, P3 dan P4 itu sudah ada di dalam antrian. Baru kalau seperti ini kita lihat ke prioritasnya. Nah, P2 memiliki prioritas 1, P3 prioritasnya 3, dan P4 prioritasnya adalah 4. Berarti dari ketiga ini mana yang prioritasnya paling tinggi, yaitu P2. Maka setelah kita eksekusi P1 ini, kita lanjutkan dengan mengeksekusi P2. P2 lama waktu eksekusinya adalah 1. Maka dia akan dieksekusi mulai dari milidetik ke 10 sampai ke 11. Seperti itu ya. Nah, di milidetik yang ke-11 belum ada proses lain yang datang ya. Berarti di sini sisanya adalah proses P3 dan P4. P3 dan P4 yang memiliki prioritas paling tinggi itu adalah P3. Berarti setelah P2 kita akan mengeksekusi P3. Dieksekusinya selama 2 milidetik, berarti mulai dari 11 sampai 13. Nah, di milidetik yang ke-13 ternyata P5 sudah datang. Berarti sisanya ada P4 dan P5. Kita lihat lagi prioritasnya. Mana di antara P4 dan P5 yang prioritasnya paling tinggi? P4 4, sedangkan P5 itu 2. Berarti kita akan pilih yang P5. Jadi setelah mengeksekusi P3 ini, kita pilih P5. Lama waktu eksekusinya 5, berarti kalau mulai dari 13 akan berakhir pada 18. Dan yang terakhir adalah P4. Lama eksekusinya itu adalah 1, berarti sampai 19 ya. Oke, ini adalah bagian penjadwalannya. Berarti sekarang kita hitung rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu penyelesaiannya. Waktu tunggu, masih ingat cara mencarinya? Waktu selesai proses dikurang waktu datang dikurang lama waktu eksekusi ya. P1 waktu selesainya 10, datang di waktu ke-0 dan lama eksekusinya 10. Berarti waktu tunggunya adalah 0. P2 selesai di waktu ke-11, datang di waktu kedua, lama eksekusinya 1. Berarti waktu tunggunya adalah 8. P3 selesai di waktu 13. Waktu datangnya 4, lama eksekusinya 2. Berarti 7. P4 19, datang di waktu ke-8, lama eksekusi 1, berarti 10. Dan yang terakhir P5 selesai di waktu ke-18, datang di waktu ke-12, lama eksekusinya 5, berarti waktu tunggunya adalah 1. Sekarang kita hitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time. Berarti kita jumlahkan semua ya. 0 plus 8 plus 7 plus 10 plus 1. Dibagi jumlah semuanya itu 5. Ini totalnya ada 26. Dibagi 5 berarti
5,2 milidetik. Nah, sekarang kita hitung turnaround time-nya. Turnaround time atau waktu penyelesaian didapat dari waktu tunggu dijumlah dengan waktu eksekusi atau lama eksekusi. Lama eksekusinya P1 10, 1, 2, 1, 5. Ini 10, 9, 9, 11, 6. Kita hitung rata-ratanya ya. Kita jumlahkan semua. Dibagi jumlahnya. Berarti ini 44 dibagi 5 jadi 8,8 milidetik. Itu rata-rata waktu penyelesaiannya. Sorry, ada kesalahan. Ini harusnya jumlahnya 45 ya. 45 dibagi 5 jadi 9 milidetik. Yang ini salah ya. Maklum, hitungnya manual, nggak pakai kalkulator. Oke, jadi ini hasilnya untuk yang non preemptif. Kalau tadi untuk yang non preemptif, sekarang kita akan coba untuk studi kasus yang sama, kita selesaikan dengan strategi yang preemptif. Jadi kalau ada proses yang sedang berjalan, itu bisa disela oleh proses yang lainnya. Ini saya tuliskan lagi ya untuk lama eksekusinya di bawah sini. Untuk coret-coretnya, ini lama eksekusinya aja yang dipakai ya. Oke. Kita mulai buat bagian penjadwalannya atau Gantt chart-nya. Yang pertama dilihat itu adalah waktu datangnya. Yang sudah datang pada waktu ke-0 itu hanya P1. Berarti mau nggak mau P1 inilah yang kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, tapi karena sifatnya preemptif, jadi belum tentu P1 ini dieksekusi sampai selesai. Kita harus lihat setiap ada proses lain yang datang, apakah proses yang baru datang tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan P1. Nah, ternyata di waktu yang kedua datang proses P2. Kita lihat prioritasnya, ternyata P2 lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan P1. Maka P1 akan disela sampai milidetik yang kedua, karena P2 tadi datang di waktu kedua ya. Jadi P1 hanya dijalankan sampai yang kedua, milidetik kedua. Nah, lama eksekusinya kan 10 nih. Ketika sudah berjalan 2 milidetik, berarti sekarang sisanya adalah 8 milidetik. P2 karena dari milidetik kedua sampai ketiga atau selama 1 milidetik itu tidak ada lagi proses yang datang, maka P2 dieksekusi sampai selesai, yaitu sampai milidetik yang ketiga. Berarti P2 habis. Di milidetik yang ketiga ternyata yang ada hanya proses P1, yang lain belum datang kan. Berarti kita lanjutkan lagi eksekusi dari P1. Nah, di waktu yang keempat ternyata datang proses P3. Kita lihat prioritasnya. Ternyata prioritas dari P3 itu sama dengan P1. Kalau prioritasnya sama seperti gini, kita pakai konsep FIFO.
Berarti P1 ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, sisanya ada 8 mili detik. Ya, kemudian kita lanjutkan ini berarti ya sampai mili detik ke-8. Nah, tapi ternyata di mili detik yang ke-8 itu datang proses P4. Kita lihat prioritasnya, prioritasnya 4. Karena prioritasnya lebih rendah dibandingkan dengan P1, maka P1 masih lanjut. 3 kalau dijumlahkan dengan 8 itu berarti kan 11 ya. Nah, sampai waktu yang ke-11 itu tidak ada lagi proses yang datang selain ada P3 dan P4 selain P1. Berarti P1 ini kita eksekusi sampai selesai, yaitu selama 8 mili detik sampai mili detik ke-11. Berarti P1 selesai ya. Nah, di mili detik yang ke-11 tadi yang ada hanya P3 dan P4 yang ada di dalam antrian. Kita bandingkan prioritas dari P3 dan P4, ternyata lebih tinggi prioritas dari P3, yaitu 3, sedangkan P4 nya 4. Maka setelah P1 selesai dieksekusi ini, kita ambil yang P3. P3 itu lama eksekusinya kan 2 ya. Ternyata setelah dia berjalan 1 mili detik sampai mili detik yang ke-12 datang P5. P5 prioritasnya 2, ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan P3. Berarti P3 ini kita sela dulu sampai mili detik ke-12. Berarti awalnya itu lama eksekusinya 2, sudah berjalan 1, sisanya 1. Kita lanjutkan mengeksekusi P5. Karena setelah ini tidak ada lagi proses yang datang, jadi P5 ini terakhir, berarti P5 ini kita eksekusi sampai terakhir. Kenapa? Karena P3, P4 dan P3 dan P4 ya, itu memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan P5. Jadi P5 akan terus dieksekusi sampai akhir selama 5 mili detik, mulai dari 12 sampai ke mili detik ke-17. Berarti P5 selesai ya. Nah, sekarang sisanya hanya P3 dan P4. P3 lebih tinggi prioritasnya dengan P4, berarti setelah P5 kita lanjutkan lagi eksekusi dari P3 sampai ke 18. Ini selesai, baru lanjut ke P4. Ini sampai 19. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bagian penjadwalannya. Nah, sekarang kita tinggal cari waktu tunggunya. Diingatkan cara mencari waktu tunggu. Waktu selesai eksekusi dari suatu proses dikurang waktu datangnya, dikurang lama waktu eksekusinya. Di sini P1 selesai pada waktu ke-11, datangnya di waktu ke-0, lama eksekusinya adalah 10, berarti waktu tunggunya adalah 1. P2 selesainya di waktu ketiga, waktu tunggunya 2, lama eksekusinya 1, waktu tunggunya 0. P3 cari yang paling akhir, ternyata selesai di waktu ke-18, waktu datangnya 4, lama eksekusinya 2, ini jadi 12. P4 selesai di waktu ke-19, waktu tunggunya itu 12, lama waktu eksekusinya 5, berarti 2 ya. Dan yang terakhir P5 itu 17. Ini salah. Sebentar. Saya salah lihat barisnya. Yang P4 selesainya di waktu ke-19, datang di waktu ke-8, lama eksekusinya 1, berarti waktu tunggunya 10. Dan yang P5 selesai di waktu 17, datang di waktu 12, lama eksekusinya 5, berarti waktu tunggunya 0. Nah, ini kita cari rata-rata waktu tunggunya ya.
Berarti kita jumlahkan semua, 1 plus 0 plus 12 plus 10 plus 0 dibagi jumlah prosesnya ada 5. Berarti 23 ya. 23 dibagi 5 yaitu 4,6 mili detik. Sekarang turnaround time-nya. Nah, turnaround time didapat dari waktu tunggu ditambah dengan lama waktu eksekusi. Waktu eksekusi P1-nya itu 0, ini 1, 2, 1, 5. Oke, kita jumlahkan ya. Yang P1 jumlahnya 11, ini 1, ini 14, ini 11, ini 5. Sekarang average turnaround time-nya kita jumlahkan semua. Dibagi jumlah prosesnya yaitu 5. Berapakah ini? Hasilnya adalah 52 dibagi 5 berarti 10,4 mili detik. Nih ya, ini hasil dari priority scheduling yang menggunakan strategi preemptif. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya menggunakan non preemptif. Ya. Untuk yang non preemptif rata-rata waktu tunggunya adalah 5,2 dan rata-rata turnaround time-nya adalah 9. Sedangkan untuk yang preemptif rata-rata waktu tunggunya adalah 4,6 dengan rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 10,4. Ups, ada yang salah lagi. sorry ya. Yang ini harusnya bukan 52. Ini harusnya 39 dibagi 5. Berarti 7,8 mili detik ya. Aduh, mohon maaf banget nih. Jadi tadi yang 39 itu ternyata salah juga. Jadi harusnya rata-rata waktu penyelesaiannya atau average turnaround time-nya itu adalah 42 dibagi 5 yaitu 8,4. Nah, ini ya perbandingan antara algoritma priority scheduling yang non preemptif dan yang preemptif. Karena memang biasanya yang preemptif itu akan lebih singkat waktunya dibandingkan dengan yang non preemptif. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Rata-rata waktu tunggu non preemptif 5,2, sedangkan yang preemptif 4,6, berarti lebih baik yang preemptif. Untuk rata-rata waktu penyelesaiannya 9, sedangkan untuk yang preemptif 8,4 mili detik. Jadi lebih singkat, jadi lebih baik untuk yang preemptif. Hanya saja memang penyelesaian algoritmanya lebih sedikit rumit lah dibandingkan dengan yang non preemptif. Oke, ini untuk yang priority scheduling ya. Oke, sekian penjelasan dari algoritma penjadwalan proses yang berprioritas. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan langsung melalui WhatsApp grup atau juga WhatsApp pribadi. Terima kasih untuk perhatian dan semangatnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkuliahan sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video yang selanjutnya. Dah.